Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel ini. Sebelumnya aku doakan semoga sahabatku semua senantiasa berada di bawah perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari sejenak kita luangkan waktu kita untuk sama-sama mendengarkan tausiah yang sangat luar biasa dari guru kita, almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Seperti apa isi tausiah dari beliau? Mari kita simak bersama. Kita akan membicarakan tentang siapa yang menjadi musuh-musuh setan di dalam kehidupan. Dengan satu catatan, berbahagialah mereka yang menjadi musuh-musuh setan, tetapi celakalah mereka yang menjadi teman-teman setan. Bagaimanapun juga di dalam kehidupan ini, apabila orang telah memproklamirkan bendera permusuhan kepada kita, maka kita tentu seharusnya bersikap waspada dan mawas diri. Demikian juga iblis dan seluruh bala tentaranya yang terdiri daripada setan-setan. Mereka telah mengibarkan bendera permusuhan kepada Nabi Adam dan anak cucunya, kepada kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan sengsara dan celaka jika kepada iblis dan setan yang telah nyata-nyata mengibarkan bendera permusuhan itu kita mengadakan toleransi, mengadakan kerjasama, dan menjadi budak yang memperturutkan kemauan daripada iblis dan setan. Siapa yang menjadi musuh-musuh setan dalam kehidupan ini? Inilah pertanyaan berikutnya yang diajukan oleh baginda Rasul kepada iblis. Hai iblis, kalau teman-temanmu adalah seperti yang telah engkau jelaskan tadi, sekarang cobalah beritahu saya, siapa di antara umatku yang menjadi musuhmu dalam kehidupan ini? Atas pertanyaan ini iblis laknatullah menjawab, ya Rasul, musuh-musuhku di antara umatmu, pertama anta ya Muhammad. Musuhku yang pertama adalah engkau wahai Muhammad. Kenapa iblis mencatat Nabi Muhammad sebagai tokoh nomor satu dalam deretan musuh-musuhnya? Mudah dipahami. Pertama, keberadaan Rasul merupakan rahmah lil alamin, rahmah bagi lingkungan. Yang kedua, beliau berfungsi menyelamatkan manusia dari tempat yang gelap gulita, dari tempat kesesatan menuju tempat yang terang benderang penuh berisi petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka menurut iblis, inilah manusia perintang pertama atas segala daya dan usahanya menggelincirkan manusia ke jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita baca sejarah, risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini memang merupakan risalah yang membawa rahmah bagi alam sekitarnya. Ada sedikit perbedaan dengan risalah-risalah sebelum beliau. Sepertinya risalah yang dibawa oleh para rasul terdahulu itu mempunyai efek yang langsung pada kehidupan di dunia ini. Nabi Nuh misalnya menyampaikan agama. Hai umatku, ini agama. Umat menentang, turun banjir yang menenggelamkan orang-orang kafir. Azab diturunkan pada waktu itu juga, pada saat nabinya masih hidup. Jadi azabnya itu jenis cash, kontan. Nabi Soleh, hai umatku, ini agama. Mereka menolak, turun gempa bumi yang amat hebat menggulung orang-orang kufur. Nabi Musa, hai umatku, ini agama. Mereka menolak, sebagian ditenggelamkan di Lautan Merah, sementara sebagian lain dikutuk menjadi monyet-monyet yang hina, seperti diceritakan dalam Al-Quranul Karim. Lain dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimanapun kurang ajarnya umat yang dihadapi oleh beliau,
bagaimanapun menentangnya jamaah yang dihadapi oleh beliau, azab tidak turun sepanjang beliau masih hidup. Ini merupakan jaminan dari Allah, wa ma kana Allahu liyu'azzibahum wa anta fihim. Allah sama sekali tidak akan menurunkan azab selama engkau wahai Muhammad masih hidup di tengah-tengah umatmu. Jadi keberadaan Nabi Muhammad merupakan jaminan keselamatan bagi umatnya. Selama beliau masih hidup, azab tidak turun bagaimanapun kurang ajarnya umat. Di sini sedikit bedanya dengan nabi-nabi terdahulu. Juga perbedaan dalam pola dakwah. Nabi Nuh ketika dakwahnya ditolak oleh umat, keluar doanya meminta umatnya ditenggelamkan. Tetapi Nabi kita ketika dilontari batu oleh umat, malah beliau mendoakan umatnya agar memperoleh hidayah. Oleh sikap yang semacam ini, wajar lalu iblis menganggap Nabi Muhammad sebagai musuh ranking pertama. Yang kedua, siapa musuhmu di antara umatku? Yang kedua kata iblis, musuhku Muhammad imamun adil, pemimpin yang adil. Itu yang akan menjadi musuhku di dunia ini. Putus asa iblis menghadapi pemimpin yang adil. Tipu dayanya tidak terkena, segala tingkah polanya tidak diperturutkan. Imam yang adil, pemimpin yang adil merupakan musuh daripada iblis laknatullah alaih. Apa sebabnya? Karena pemimpin yang adil mempunyai dampak dalam kehidupan di dunia ini. Melindungi orang banyak, menenteramkan orang banyak. Makin aman, tentram, tenang situasi dan kondisi, makin mudah orang melaksanakan ibadah. Makin tekun orang melaksanakan ibadah, makin dekat dia dengan Allah. Makin dekat manusia dengan Allah, makin jauh dia dari iblis. Sebab dua hal ini selalu kontradiktif. Jika kita jauh dari Allah, tentu dekat dengan iblis. Jika kita jauh dari iblis, harus dekat tentu dengan Allah. Dan begitu selanjutnya. Dalam kaitannya dengan kehidupan kita sekarang, saudara-saudara, inilah pentingnya membangun manusia pembangunan. Semua tugas-tugas besar, semua pekerjaan-pekerjaan yang baik harus berangkat dari niat yang baik, berangkat dari hati yang bersih. Siapapun adanya kita, apapun profesi kita. Yang jadi kiai, marilah berangkat dari niat yang bersih. Yang jadi mubalik, marilah berangkat dari niat yang bersih. Niatnya itu mau menghidupkan Islam atau mau cari hidup jual Islam. Kalau mau menghidupkan Islam, mari sama-sama kita berjuang. Tapi kalau mau cari hidup untuk dengan menjual Islam, minggir saja daripada nanti bikin malu. Yang mengurus masjid, mari berangkat dari niat yang bersih. Ngurus masjid itu niatnya mau menghidupkan masjid atau mau cari hidup di dalam masjid. Kalau mau menghidupkan masjid, mari. Tapi kalau mau mencari hidup di dalam masjid, tolong minggir saja daripada nanti bikin aib. Yang jadi orang alim, mari berangkat dari niat yang bersih. Jangan memperjualbelikan fatwa, yang halal dikatakan haram, yang haram jadi samar-samar, nanti membingungkan umat. Berangkat dari niat yang bersih, membangun manusia pembangunan. Ini barangkali istilah yang lebih kena. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, setiap kita pada hakikatnya punya bakat. Secara fitrah yang kita bawa, bakat apapun kita ini punya. Saudara punya bakat jadi pemimpin, saudara pun punya bakat jadi pengkhianat. Saudara punya bakat jadi orang soleh, saudara juga punya bakat jadi orang salah. Saudara punya bakat jadi orang besar, saudara pun punya bakat jadi orang hina. Seluruh bakat ada di dalam diri kita. Tinggal nanti pertumbuhannya mana yang lebih subur. Saudara punya sifat berani, saudara pun punya sifat takut. Seberani-beraninya orang mesti ada sifat takutnya. Nanti mana yang tumbuh lebih subur? Kalau takutnya tumbuh lebih subur, dia akan jadi orang penakut.
Kalau beraninya yang tumbuh lebih subur, dipupuk oleh lingkungan, pendidikan dan sebagainya, dia akan tumbuh jadi orang pemberani. Oleh karena itu, agama merupakan lingkungan yang subur untuk menumbuhkan benih-benih yang baik yang kita bawa bersamaan dengan lahirnya kita ke alam dunia ini. Setiap kita, saya, saudara, punya bakat jadi pemimpin, punya bakat jadi pengkhianat, punya bakat jadi pengabdi, punya bakat jadi koruptor, punya bakat jadi pemelihara, punya bakat jadi perusak. Tinggal nanti lingkungan pendidikan yang menumbuhkan mana yang tumbuh lebih subur. Kalau lingkungan saudara lingkungan maling, maka sifat pengkhianat akan tumbuh lebih subur. Kalau nanti saudara jadi pemimpin, insya Allah korupsi. Lingkungan yang menumbuhkan sifat mengabdi, sifat berbuat tanpa pamrih, dikalahkan oleh sifat pengkhianat dan korupsi itu yang dibentuk oleh lingkungan, pendidikan, pengalaman dan sebagainya. Oleh karena itu, secara dini agama menanamkan, menyuburkan fitrah-fitrah yang baik yang kita bawa bersamaan dengan hadirnya kita dalam kehidupan ini. Sebab itu seorang penyair bernama Syauqi mengatakan dalam sebaik syairnya, waladatka ummuka ya ibna adam bakian wan nasu haulaka yadhakuna surura. Hai manusia, pada saat kamu dilahirkan kamu menangis dan orang lain di sekelilingmu ketawa. Kakek senyum dapat cucu baru, paman gembira dapat keponakan baru, sementara kita yang lahir menangis. Betul apa benar? Apa ada saudara yang begitu dilahirkan terus nyengir? Saya kira kabur dukunnya itu. Setiap kamu hai manusia lahir dalam keadaan menangis, orang sekelilingmu tertawa. Karena itu katakan kepada mereka yang senyum di sekelilingmu, hai manusia, pada saat saya dilahirkan saya menangis dan kamu semua tertawa. Baik manusia. Tapi nanti pada satu saat harus terjadi kebalikannya. Kalau dikala saya lahir saya menangis dan kau semua senyum, nantilah manusia. Kalau satu saat saya meninggalkan alam dunia ini, saya akan berangkat dengan senyum dan kalian semua akan berurai air mata. Kalau perlu dari Sabang sampai Merauke kibar bendera setengah tiang. Kalau perlu, jangan terbalik, kita mati melotot orang malah gembira. Karena hidup selalu membawa sifat-sifat yang merusak. Inilah orang kedua yang menjadi musuhnya iblis dan beruntung menjadi musuh iblis. Siapa? Imamun adil, pemimpin yang adil. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Yang ketiga musuh iblis, ghaniyun mutawadhi', orang kaya yang rendah hati, orang kaya yang tidak sombong. Kaya apa saja, baik kaya oleh karena ilmu. Orang yang kaya karena ilmu disebut orang alim. Baik kaya karena materi, orang kaya karena materi dinamakan hartawan. Baik kaya karena kedudukan, orang yang kaya karena kedudukan dinamakan pejabat. Kesombongan pertama yang terjadi dalam sejarah. Ketika ditanya kenapa kau tidak mau sujud iblis? Ah, saya kan di pundak duluan. Yang wajar saja hidup ini. Sombong harta pun begitu. Kaum muslimin rahimakumullah. Orang kaya yang rendah hati dimusuhi oleh iblis, tapi dicintai Allah, dicintai Rasul, dicintai malaikat. Caranya bagaimana? Kembali kepada satu kesadaran bahwa pada saat terlahir ke alam dunia ini tidak ada yang pernah kita bawa. Kalau sekarang kita punya rumah, punya kebun, punya kendaraan, punya pabrik, punya segala macam benda, apa itu? Titipan. Pada suatu saat akan diambil kembali oleh yang menitipnya. Kalau titipan itu pandai kita jaga, pandai kita syukuri, titipan akan makin banyak. Sama juga kita dalam kehidupan. Kalau orang bisa kita percaya, saya mau pergi ke luar negeri, rumah saya titip kepada tetangga. Saya pulang dari luar negeri, isi rumah tetap tidak berkurang, malah dibersihi, malah disapu, dihilangkan kotorannya. Tentu bukan main syukur saya, girang saya.
akan bertambah kepercayaan saya untuk menitipkan apa saja. Ini makna la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu pandai bersyukur, aku tambah nikmat. Tapi kalau kamu ingkar, azabku teramat pedih. Artinya apa? Nikmat bisa berubah menjadi azab kalau kita tidak pandai mensyukurinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang yang kaya ilmu lalu rendah hati, tidak selalu ingin menonjolkan diri. Ini kadang-kadang yang tanggung ini yang bikin berabe. Alim bener enggak, geblek bener juga enggak. Yang sedikit-sedikit mau nonjolin diri. Kalau enggak jadi imam enggak mau ke masjid, enggak jadi imam enggak mau ke musola. Pokoknya kalau enggak jadi imam marahan sama musola. Macam mana? Saudara-saudara kaum muslimin, rendah hati. Tidak selalu ingin menonjolkan, sebab orang yang selalu ingin menonjolkan dirinya biasanya orang yang kekurangan kepercayaan kepada kemampuan dirinya sendiri. Dia selalu ingin dinomorsatukan, dia selalu ingin ditempatkan pada ranking teratas. Dia tidak percaya diri. Orang yang percaya diri dapat bersikap wajar dalam kehidupan. Begitu juga kaya karena harta, dengan menyadari bahwa harta bagaimanapun banyaknya titipan dari Allah. Pada satu saat akan kembali, dia harus dimanfaatkan sesuai dengan kehendak yang menitipnya. Begitu juga kaya oleh karena pangkat, kedudukan dan jabatan. Pada satu saat jabatan itu akan hilang dari diri kita. Karenanya sering saya jelaskan bahwa pangkat di dunia ini yang paling tinggi pensiun. Titel yang paling akhir almarhum. Saudara setuju atau tidak, titel itu akan saudara dapat. Bagaimanapun kita cinta kepada pangkat, kedudukan, entoh pada akhirnya satu saat akan sampai kepada posisi yang namanya pensiun. Kalau sadarlah kita kepada pemikiran ke arah sana, maka untuk mencapai kekayaan, baik kekayaan harta, kekayaan kedudukan, tidak lalu menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan, tapi dibatasi oleh norma dan kaedah yang harus dia taati, baik kaedah agama maupun kaedah bernegara. Inilah orang ketiga yang menjadi musuhnya iblis, orang kaya yang rendah hati, orang kaya yang tidak sombong. Yang keempat, saudara-saudara, tajirun shadiq, pedagang, pengusaha yang jujur. Iblis gedek betul, benci bukan main sama pengusaha, sama pedagang yang jujur, yang tidak ngurangi timbangan, tidak nipu pembeli, tidak barang yang jelek dibilang bagus, atau yang bagus di atas yang jelek di bawah, atau dicampur yang baik dengan yang jelek supaya kelihatan semuanya jadi baik. Semua orang ingin untung, tidak ada kecuali siapapun orangnya, dan itu wajar. Setiap manusia ingin mendapat keuntungan, kalau perlu dengan modal minimal mencapai keuntungan maksimal, seperti yang diajarkan oleh teori ekonomi. Itu kan yang namanya produktif kan. Satu usaha dinamakan produktif, bagaimana kita mengeluarkan modal minimal bisa mencapai keuntungan maksimal. Silakan. Bahwa manusia ingin untung itu insting, naluri, fitrah. Tidak ada orang yang mau rugi. Tapi cara mencapai keuntungan itu yang membedakan antara seorang muslim dengan yang bukan muslim. Sudah pernah saya sampaikan, apabila kaum pengusaha, para pedagang sudah dijangkiti penyakit yang tidak jujur, yang akan timbul adalah kekacauan ekonomi. Kekacauan ekonomi bisa menimbulkan revolusi sosial, dan revolusi sosial merupakan kiamat satu generasi. Semua kericuhan hampir bermuara dari perut, dan itu ekonomi. Orang nodong perut, orang korupsi perut. Ya walaupun korupsi kalau sudah kelas kakap tidak lagi sekedar urusan perut. Ya perut apa yang diurusin kalau korupsinya miliaran itu? Perut jin barangkali. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, pedagang yang jujur, pengusaha yang jujur, ini merupakan musuh iblis. Iblis tidak senang kalau ada pengusaha yang jujur. Iblis tidak senang kalau ada pedagang yang jujur.
Tapi iblis akan tepuk tangan kalau pedagang sudah selingkuh, kalau pengusaha sudah nipu. Ada orang bilang, sekarang mah kalau jujur-jujur bener nggak makan apa-apa dong kita. Sebab katanya jangan lagi nyari yang halal, sekarang ini yang haram aja seret. Rupanya sering masang undian nggak pernah kena. Lalu bilang jangan yang halal, yang haram aja nggak kena-kena katanya. Sebenarnya bukan itu masalahnya, saudara-saudara. Bukan itu masalahnya. Masalahnya ialah bahwa kejujuran membawa keberkahan. Ini kalau kita berpikir dengan kacamata agama. Keberkahan merupakan sumber ketenangan. Dan ketenangan ini tidak bisa dibeli dengan materi yang bagaimanapun banyaknya. Walaupun kita punya percetakan duit, ketenangan itu nggak bisa dibeli. Jangankan cuma punya duit banyak, percetakan duit saudara punya, mau membeli ketenangan yang berasal dari keberkahan, sulit. Jadi kejujuran membawa keberkahan, keberkahan membawa ketenangan. Jangan macam dulu tukang sol sepatu. Ditanya oleh temannya, "Bang, ngesol satu hari dapat berapa?" 200 rupiah. Sembayang enggak? Enggak. Islam? Islam, kalau Islam Pak. Kata temannya, sembayang dah, kali aja besok dapat rezeki lebih banyak. Yang benar, iya. Sebab kalau orang sholat itu Allah dekat, nanti rezekinya ditambah. Beneran? Bener. Subuh sembayang dia. Habis sembayang sarapan, berangkat ke tempat dia ngesol, mangkal. Dari pagi sampai jam 11 belum ada juga yang ngesol. Mulai bimbang hatinya. Katanya kalau sembahyang rezeki tambah. Tadi sembahyang subuh sampai gini hari belum ada yang ngesol. Cobaan kali, sabar. Datang sholat zohor. Habis zohor nunggu lagi, belum juga ada yang datang ngesol. Udah mau pulang hampir maghrib, baru datang satu orang, dandanin sendal jepit putus. Sudah bayar 25 rupiah, pulang dia si tukang sol ini, ketemu sama temennya yang nyuruh sholat tadi. Ditanya, bagaimana penghasilan ini hari? Apa dijawab? Gua kapok deh sembahyang. Kemarin nggak sembahyang dapat 200, sekarang begitu sembahyang jigo. Dia tidak sadar bahwa dengan dari kacamata agama 25 rupiah yang membawa berkah jauh lebih baik ketimbang 200 uang panas. Dari kacamata agama 25 rupiah yang membawa berkah lebih baik daripada 200 rupiah tapi panas. Sebab panas menjauhkan kita dari ketenangan. Itulah sebabnya maka pedagang yang jujur, pengusaha yang jujur menjadi musuh setan dan beruntung. Sekarang jadi pengusaha jujur-jujur nggak dapat proyek, Pak, kalau nggak bisa semir semur. Padahal agama sudah menjelaskan ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang nyogok dan orang yang disogok dua-duanya neraka. Setiap penganut agama mempunyai kitab-kitab yang suci atau dianggap sebagai suci. Semua agama. Orang Nasrani punya kitab Injil. Orang Yahudi punya kitab Taurat. Orang Hindu punya kitab Weda. Orang Buddha punya kitab Tripitaka. Pengikut Konghucu punya kitab Tao Te Ching. Orang Majusi pengikut Zoroaster punya kitab Zen Avesta. Orang kebatinan punya kitab Serat Centani, Hidayat Jati atau Darmo Gandul.
Kita umat Islam oleh Allah diberikan Al-Quran yang kita yakini sebagai kitab suci. Kunaon? Apa kunaon itu? Kenapa sih kita yakin Quran itu kitab suci? Pertama, ajarannya sesuai dengan fitrah manusia. Suatu kitab dinamakan suci kalau konsep ajarannya sesuai dengan fitrah. Contoh, ini laki-laki ini seneng nggak sama perempuan? Normal. Kalau nggak seneng saya ragu-ragu. Perempuan seneng nggak sama laki-laki? Ini fitrah. Laki-laki suka perempuan, perempuan suka laki-laki. Quran memahami itu. Hai laki-laki, kau senang dengan perempuan. Hai perempuan, kau suka dengan laki-laki. Oke, lewat sini, lewat pintu yang disebut nikah. Kalau kitab suci melarang nikah, itu bertentangan dengan fitrah manusia. Maka dalam Quran, mulai dari umat sampai ulama dan segala profesi dianjurkan nikah. Kalau kiai tidak boleh nikah, saya pilih mengundurkan diri, Pak. Itu bertentangan dengan fitrah. Lagian mubazir dikasih perabotan nggak dipakai. Fitrah. Contoh lagi, manusia perlu makan. Kalau ada kitab suci menyuruh puasa terus dari pagi sampai sore sampai malam sampai pagi lagi, eta teh kitab gelo. Quran sesuai dengan fitrah. Puasa mulai dari imsak sampai datang waktu maghrib. Puasa ngebleng dari pagi sampai sore sampai malam merusak kesehatan. Malam berpuasa boleh bergaul dengan istri. Kenapa? Fitrah. Kalau siang tidak boleh, malam tidak boleh, sebulan penuh panas kepala. Rontok rambut. Hadirin yang saya hormati, itu yang pertama. Yang kedua, kita yakini Quran sebagai kitab suci karena isinya tidak saling bertentangan, konsekuen, konsisten. Kalau ada satu kitab, di satu ayat mengajarkan Tuhan Esa, di lain ayat mengajarkan tiga, liar ya teman. Bagaimana kitab suci isinya paradoks? Bagaimana kitab suci isinya saling bertentangan? Di ayat manapun sekali Quran berkata Allah itu Esa, selamanya Esa. Isinya tidak saling bertentangan. Lalu yang ketiga, kita yakini Quran kitab suci karena dia bersih dari intervensi manusiawi. Sejak turunnya Al-Quran menantang, jikalau kamu ragu terhadap Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, kamu anggap itu cuma bikinan Muhammad. Kalau Muhammad bisa, kamu tentu bisa. Baik, bikin satu surah semacam Al-Quran. 14 abad yang lalu tantangan ini turun dan sampai malam ini belum terjawabkan. Pak, barangkali tidak ada yang mau coba. Banyak. Antara lain Musailamah Al-Kazzab, dia mencoba membuat menandingi Al-Quran. Dia buat satu surah namanya surah Al-Fil. Bunyinya begini, bikinan Musailamah. Al-Fil wa mal-fil wa ma adraka mal-fil lahu khurtumun tawil
walahu zail, sudah berbentuk syair. Isinya apa? Al-fil, gajah. Wa mal fil, apakah gajah itu? Wa ma adraka mal fil, tahukah kamu apa itu gajah? Lahu khurtumun tawil, dia punya belalai panjang. Walahu zail, dan dia punya ekor. Nggak usah turun ayat begituan, orang tahu. Kalau redaksi mendekati, maka isi jauh panggang dari api. Kitab suci bersih dari campur tangan manusiawi. Maka Al-Quran, ke bahasa apapun dia diterjemahkan, naskah aslinya tetap ikut. Dia boleh diterjemahkan ke bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Padang, bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Belanda, naskah aslinya tetap ada. Kenapa? Bahasa ke bahasa perbedaannya sering frontal. Kalau dari gelas menjadi gelas, eta mah caket. Dari lamp menjadi lampu, itu masih serumpun. Tapi cokot Sunda dengan cokot Jawa itu jauh bedanya. Atos Sunda dengan atos Jawa itu jauh. Ulama Sunda sama ulama Jawa nggak pernah akur kalimat atos ini. Inilah kebenaran janji Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan Al-Quran, kami yang akan menjaganya. Ribuan orang hafal Al-Quran. Lalu apa pesan-pesan misi utama Al-Quran? Pertama, menegakkan tauhid. Ini yang lebih dahulu, membentuk kualitas sumber daya manusia dengan menanamkan nilai-nilai keimanan, membebaskan dari ketergantungan kepada benda. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Hai manusia, Tuhanmu yang perlu kau sembah hanyalah Tuhan yang telah menciptakan kamu. Jangan menyembah Tuhan yang tidak pernah menciptakan kamu. Mengapa kau menyembah harta padahal dirimu lebih berharga dari harta? Masya Allah, sangat luar biasa apa yang disampaikan oleh guru kita, almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, jangan beranjak dulu. Tetaplah di channel ini, karena kajian ini belum selesai dan masih banyak lagi hal-hal yang menarik yang akan disampaikan oleh beliau. Maka dari itu tetaplah di sini dan mari kita lanjutkan kembali. Selamat mendengarkan. Kenapa kau menyembah pangkat dan jabatan padahal dirimu lebih berharga dari pangkat dan jabatan? Diajak rasio berpikir, Tuhanmu yang perlu kau sembah hanyalah Tuhan yang menciptakan kamu. Dan Tuhan yang menciptakan kamu itu Tuhan yang lam yalid walam yulad, yang laisa kamislihi syai'un, dan itulah Allah subhanahu wa ta'ala. Ayo orang teh, ayeuna teh boleh pakai teh, ayeuna teh kita teh kalau kepada syirik jali, syirik yang terang-terangan, insya Allah tidak. Nyata-nyata menyembah berhala, tidak. Nyata-nyata menyembah pohon, tidak. Nyata-nyata berkeyakinan Tuhan lebih dari satu, tidak. Tapi kita sering terjebak pada syirik kecil, syirik khafi, syirik yang tersamar. Saya sejak pakai cincin ini, jangankan anak gadis, nenek-nenek ngelihat saya cincin. Jangankan anak gadis, nenek-nenek lihat saya lemes cincin. Ini saya sejak ada perkutut rumah ini dagang lancar perkutut. Ini Ramadan, bulan penempaan nilai-nilai keimanan. Misi utama Quran menegakkan tauhid, memerangi kemusyrikan,
membebaskan manusia dari ketergantungan kepada benda. Dari situ kualitas sumber daya manusia dimulai. Saya sering ungkapkan, selama ini sistem pendidikan kita cuma mengisi otak, bukan membentuk watak. Otak diisi segala macam ilmu, tapi hati kosong, agama rapuh, akhirnya moral rendah. Muncul manusia-manusia yang pintar, cuma sayang tidak benar. Indonesia kita bangkrut, Indonesia kita terpuruk, Indonesia kita sakit sekarang ini, kan ulahnya orang-orang yang pintar tapi tidak benar. Dan kalau saya bicara kayak begini, ini bukan pidato politik, ini nurani. Politik naon kadut. Ini nurani, ini tanggung jawab sebagai anak bangsa. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, Rasul kalau masuk sepertiga yang akhir, sing-singan baju, hamparkan sajadah, lebih banyak di masjid daripada di rumah. Itu Rasul. Maka sepertiga yang akhir masjid makin ramai. Lihat Masjidil Haram. Lain dengan kita. Sepertiga yang akhir masjid mulai mengalami kemajuan, safnya makin maju. Pasar ramai, terminal beludak. Padahal sepertiga yang akhir itu puncak, padahal di situ nilai tambah. Dan anggap ini Ramadan terakhir yang diberikan Allah kepada kita. Kenapa? Memang tidak ada jaminan tahun depan ketemu Ramadan lagi. Anggap ini Ramadan terakhir yang diberikan Allah kepada kita. Tidak ada jaminan tahun depan Ramadan akan ketemu lagi. Tidak ada jaminan. Manfaatkan pelukan pemutihan. Semua kita melakukan introspeksi. Tidak tahu kita Ramadan tahun depan nanti masih ketemu apa tidak. Sebagaimana kita tidak tahu kita masih hidup atau tidak. Hadirin yang saya hormati, misi kedua Al-Quran, persaudaraan, kebersamaan atas dasar keadilan dan kebenaran. Manusia bersuku-suku, ya. Manusia berbangsa-bangsa, memang itu diakui oleh Al-Quran. Min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Kami jadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Apa tujuannya? Agar kamu saling mengenal satu dengan yang lain. Yang terlepas dari ras, dari manapun orang datang, apapun warna kulitnya, dari suku apapun ia dilahirkan, kalau akidahnya sama, itu kan saudara kita. Seperti di masjid, kita tidak peduli dari mana kita datang. Yang datang dari kidul, madhab ngulon mang. Yang datang dari sebelah lor, madhab ngulon mang. Yang datang dari sebelah wetan, madhab kulon mang. Yang datang dari kulon, madhab ngulon. Bukan soal dari mana kau datang, tapi satu arah menghadapmu. Kau mau Betawi, mau Sunda, mau Jawa, mau Padang, mau Aceh, mau Batak, mau Ambon, kita satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Marilah kita jadi lem perekat buat lingkungan kita di saat keutuhan kita sebagai bangsa sedang dalam ujian berat. Semangat kebersamaan atas dasar keadilan. Tidak ada mayoritas menekan minoritas. Umat Islam itu kalau besar, dia mampu melindungi yang kecil. Kalau kecil, dia bisa menjaga diri. Tiap sholat Jumat, khatib berpesan pada akhir khutbah kedua, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah memerintahkan kamu menegakkan keadilan
dengan argumen, bukan dengan sentimen, mengajak bukan mengejek, merangkul tidak untuk tujuan memukul. Kalau sebagai bangsa kita utuh, kompak dan bersatu, saya yakin kita akan bisa mengatasi kesulitan-kesulitan sekarang ini. Kan kita prihatin kadang-kadang tawuran antar desa, antar RT, antar RW, antar kecamatan, sampai antar elit di atas. Makanya saya ulang lagi pesan ini, kalau elit di atas tawuran, jadilah penonton yang baik. Saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, kita prihatin, kita seakan tercabut dari akar budaya kita sebagai bangsa. Kenapa kita yang berfalsafahkan Pancasila, kenapa kita yang berketuhanan yang Maha Esa tiba-tiba jadi beringas dan brutal? Ada maling ayam ketangkap, disiram bensin, dibakar hidup-hidup. Kok kita bisa begitu? Street justice, pengadilan jalanan mulai tegak. Iyalah kita tidak puas dengan kerja aparat kita, tapi jangan main hakim sendiri. Ini negara, bukan hutan. Jangan mencegah kemunkaran dengan menegakkan kemunkaran baru. Oleh hal-hal yang sepele yang mestinya kita bisa mencari jalan keluar dengan baik. Ayo luruskan saf, rapatkan barisan, satukan langkah, tautkan hati. Kita satu umat yang satu, diikat oleh Al-Quran. Hanya dengan kebersamaan kita akan mampu menata hari esok yang lebih baik atas dasar keadilan dan kebenaran. Dulu Muhammad Toha teriak takbir ngadepi Belanda, Bung Tomo teriak takbir ngadepi Belanda, ayeuna takbir ngadepi batur sadulur salembur. Nanaonan Bung Tomo teriak takbir, Muhammad Toha teriak takbir, yang dihadapi jelas penjajah Belanda. Kita ngadepi saudara sendiri, Allahu Akbar, yang sana teriak Allahu Akbar, setan tepuk tangan di tengah. Yuk kita rukun, yuk kita kompak, yuk kita bersatu, yuk kita pulang, yuk. Ini misi kedua. Misi yang ketiga, Al-Quran membebaskan manusia dari gaya hidup sekuler. Quran mengingatkan, awas bung, ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Lebih untung orang yang percaya akhirat daripada yang tidak. Paling tidak hidupnya normatif. Contoh, saudara yakin akhirat ada, lalu saudara hidup baik-baik, menjauhi yang munkar, meninggalkan yang haram, saudara sujud, puasa, jihad, lalu saudara mati. Setelah mati ternyata akhirat tidak ada ruginya. Paling kurang kita sudah dicatat sebagai orang baik. Sebaliknya, saudara tidak percaya sama akhirat, lalu hidup seenaknya, judi, mabuk, zina, nipu orang, korupsi, tenggelam dalam kemunkaran, lalu mati. Setelah mati ternyata akhirat ada. Baik, kemana anjen? Lebih untung orang yang percaya akhirat ketimbang yang tidak. Hidupnya ada rem. Iya pak, saya kepengen banyak uang, tapi kalau main judi nanti di akhirat bagaimana? Iya, saya kepengen jadi orang kaya, tapi kalau korupsi, nipu orang, buka peternakan tuyul, nanti di akhirat bagaimana? Gaya hidup yang berkeseimbangan, ada hidup sesudah mati dan ada akhirat sesudah dunia. Yang keempat, Quran membebaskan manusia dari belenggu kebodohan. Quran ayat yang pertama turun sudah berkata, Iqra, baca, kamu jangan jadi bodoh.
kebodohan menimbulkan kemiskinan, kemiskinan mendekatkan kepada kekufuran. Yang kelima, ini kado buat ibu-ibu, Quran mengangkat harkat, derajat dan martabat kaum wanita. Sebelum Quran turun, sebelum Islam datang, nasib wanita sangat menyedihkan. Dilahirkan hanya untuk melahirkan. Kalaupun berperan, peranannya tidak lebih segitiga. Dapur, sumur, kasur. Kasur, sumur, dapur. Dapur, sumur, kasur. Wanita dilecehkan, sekadar alat pemuas nafsu. Datang Islam, Rasul terenyuh. An-nisa imadul bilad. Wanita adalah tiangnya negara. Jikalau baik wanita, baik negara. Jikalau rusak wanita, hancur negara. Karena wanita, negara jaya. Betul? Karena wanita, negara hancur. Betul? Maka wanita adalah bidadari yang kadang-kadang setan. Kadang-kadang. Karena yang hadir di sini bidadari semua. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati. Lalu bagaimana sikap kita terhadap Al-Quran? Quran sendiri menjelaskan, "Thumma awrasnal kitaba alladzina istafaina min ibadina." Kemudian kami wariskan kitab Al-Quran yang kami pilih buat hamba-hamba kami yang terpilih. Luar biasa. Umatnya umat pilihan, Rasulnya Rasul pilihan, kitabnya pun kitab pilihan. Kami wariskan Al-Quran kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Bagaimana sikap mereka setelah menerima Al-Quran? Terbagi tiga. Pertama, faminhum zalimun li nafsihi. Di antara mereka ada yang setelah menerima Al-Quran lalu zalim kepada dirinya sendiri. Diterimanya Al-Quran dengan lidahnya, tapi ditolak dengan perbuatannya. Mulutnya menjunjung Al-Quran, perbuatannya menginjak Al-Quran. Quran bilang ke barat, dia pergi ke timur. Quran bilang ke selatan, dia berangkat ke utara. Quran bilang haram, dia terjang. Quran bilang halal, dia tidak mau. Orang seperti itu tidak zalim kepada Allah, tapi zalim kepada dirinya sendiri. Mudah-mudahan kita yang termasuk golongan ini. Amin. Yang kedua, wa minhum muqtasid. Di antara mereka ada yang menerima Quran 50-50, separuh-separuh. Yang enak dilaksanakan, yang berat ditinggal. Padahal pada sisi lain Quran mengajarkan masuklah ke dalam Islam secara total, kafah, jangan separuh-separuh. Ini watak munafik. Kalau dilihat Islam menguntungkan, rame-rame teriak Islam. Ketika diminta berjihad, diminta berkorban, diminta zakat, rame-rame mengundurkan diri. Saya bangkrut pak, saya miskin pak, saya pailit pak. Mental itu dalam awal-awal Baqarah dijelaskan. Kullama adha'a lahum masyaw fihi wa idza adlama alaihim qamu. Kalau terang mereka berangkat, kalau gelap mereka mandek. Itu ciri orang munafik beragama. Kalau Islam menguntungkan, rame-rame teriak Islam. Ketika diminta berjihad, berkorban, berjuang, rame-rame mengundurkan diri. Muqtasid. Golongan yang ketiga, ini yang ideal. Wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Di antara mereka ada yang setelah menerima Al-Quran lalu berlomba-lomba mengamalkannya, berlomba-lomba melaksanakannya. Jangan sampai yang baca Quran dengan suara merdu dapat piala, yang mengamalkan Quran dengan konsekuen dapat penjara. Itu ironi, itu menyedihkan, itu memilukan, dan itu memalukan. Pilihan terserah kita. Satu hadis Rasulullah mengajarkan begini, man ja'alal qur'ana amamahu
qadahu ilal jannah, wa man ja'alal qur'ana khalfahu saqahu ilan nar. Siapa yang meletakkan Quran di depannya, dijadikannya Quran sebagai imam, Quran akan membimbing dia ke surga, surga dunia, lebih-lebih surga akhirat. Sebaliknya, siapa yang meletakkan Quran di belakang, dibelakanginya ajaran Quran, Quran akan mendorong dia ke neraka, neraka dunia, lebih-lebih neraka akhirat. Quran imam apa makmum? Kita makmum apa imam? Makmum ikut imam apa imam ikut makmum? Makmum ikut imam. Jikalau Quran adalah imam, jikalau kita adalah makmum, ke barat kata Quran, ke barat kita berangkat, ke timur kata Quran, ke timur kita menuju, halal kata Quran, itu yang kita ambil. Mari kita jadikan Ramadan sebagai bulan di mana sedikit demi sedikit kita berupaya kembali menjadi generasi yang Qur'ani. Rasulullah pernah ditanya, kalau Tuhan wafat ya Rasul, kemana kami minta nasihat? Aku tinggalkan kamu dua nasihat, satu yang diam saja, satu yang bisa bicara. Yang bisa bicara apa ya Rasul? Al-Quran. Minta nasihat Quran. Yang diam saja apa ya Rasul? Maut. Dalam hidup ada dua nasihat, nasihat yang bisa bicara Al-Quran, nasihat yang diam saja maut. Kenapa? Join termasuk ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, bertolong-tolongan dalam berbuat dosa dan kesalahan. Kalau hadiah lain hadiah, kalau sedekah lain sedekah. Tapi yang namanya semir, suap, ar-rashi wal murtashi finnar. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jadi pedagang yang jujur, pengusaha yang jujur merupakan salah satu roda perekonomian. Kegoncangan ekonomi akan menimbulkan dampak sosial yang sangat luas dan kompleks, yang pada giliran puncaknya, dampak paling negatifnya, dia sanggup menggerakkan terjadinya revolusi sosial. Bukankah sebagian besar gerak hidup manusia dimotivasi oleh keinginan untuk mempertahankan kelangsungan hidup? Dan kelangsungan hidup artinya mulut. Mulut itu artinya perut, dan itu artinya makan. Setelah itu mungkin baru pangan, baru sandang, baru dia berpikir pakaian dan sebagainya. Jadi karena dia merupakan penggerak roda ekonomi, pedagang yang jujur, pengusaha yang jujur mutlak diperlukan dalam kehidupan ini. Sebab sekali lagi, kejujuran akan membawa keberkahan, keberkahan memberikan ketenangan dalam kehidupan. Oleh karenanya kita umat Islam, biarin duit kita banyak, asal berkah. Itu tentu idealnya. Ketimbang dikit tidak berkah, lebih baik ia banyak, ia berkah. Dan keberkahan itu datang lewat kejujuran. Kejujuran ini sudah dicontohkan oleh Rasul pada saat beliau berniaga ke negeri Syam. Percaya kepada sesuatu yang saya mengerti, sesuatu yang boleh dipelajari sejak TK sampai perguruan tinggi, sejak anak-anak sampai kakek nenek. Saya bukan percaya kepada sesuatu yang saya tidak mengerti tapi yang harus saya percaya. Saya justru percaya kepada sesuatu yang memang saya mengerti. Saudara-saudara, demikianlah bahwa Tuhan dalam Islam adalah Tuhan yang terbuka, rasional, boleh dipelajari sejak kakek-kakek sampai anak-anak, sejak TK sampai kepada perguruan tinggi. Lalu yang kedua, masih menurut kata dia, saya adalah pengagum Amerika, dia bilang. Sebagai penegak hak-hak asasi manusia, sebagai pahlawan demokrasi, yang pagi-pagi sudah mencanangkan di dalam dia punya Declaration of Independence bahwa semua manusia dilahirkan sama, all men are created equal. Saya kagum dengan itu. Sampai pada satu saat, menurut cerita dia, saya berada di New York, saya mau masuk sebuah restoran, saya tertegun ketika saya akan masuk. Di pintu restoran itu tertulis white only, white only, hanya melayani kulit putih. Artinya sing kulit ireng minggir. Saya gelo
saya nelongso, bahasa Inggrisnya. Katanya all men are created equal, semua manusia dilahirkan sama. Lah ini kok tegel-tegele, kok sampai hati bikin tulisan hanya melayani kulit putih. Sampai saya melihat dalam Islam ini betapa si kulit putih dan si kulit hitam duduk saling berdampingan. Masjid menjadi simbol semangat kebersamaan mereka. Siapapun masuk masjid, buka sepatu. Di sana mereka menghadap ke arah yang sama, menyembah Allah Tuhan yang sama, mengikuti cara Rasul yang sama, melakukan gerak yang sama, membaca bacaan yang sama, dengan bahasa yang sama. Persaudaraan seperti inilah yang lama saya dambakan. Ini kenapa saya memilih Islam. Saudara-saudara kaum muslimin, saya ingin menggunakan cerita ini sebagai pengantar bahwa salah satu misi Islam memang membebaskan manusia dari ras diskriminasi. Nabi menyatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sungguh Allah tidak melihat tampangmu, Allah tidak melihat potonganmu, Allah juga tidak melihat hartamu. Yang Allah lihat adalah hati dan amal perbuatanmu. Islam membebaskan manusia dari ras diskriminasi. Dari manapun orang datang, apapun warna kulitnya, dari suku apapun ia dilahirkan, akidah mengikatnya dalam satu persaudaraan yang mesra, persaudaraan Islam. Nilai manusia dengan demikian bergantung kepada ketakwaannya. Takwa, seperti kita tahu, adalah bahasa Quran yang sudah menjadi bahasa kita. Sedemikian sering kalimat ini dipakai, sampai-sampai ia mengalami pergeseran dari arti yang sebenarnya. Takwa, sejauh yang kita baca dari peninggalan para ulama kita, mempunyai konotasi imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Melaksanakan seluruh yang diperintah Allah dan meninggalkan semua yang dilarangnya. Apa perbedaan prinsipnya? Kalau melaksanakan perintah itu sesuai dengan kemampuan, tapi menjauhi larangan itu mutlak. Enak kalau ada ayat jauhilah larangan Allah semampu kamu, enak. Yang semampu kita itu melaksanakan perintah, tapi kalau sudah meninggalkan larangan mutlak, jauhi, tinggalkan. Disitulah nilai ketakwaan seseorang. Ini kan enggak, karena takwa digunakan oleh semua orang, akhirnya artinya bergeser. Semua ngomong takwa. Pejabat kalau dilantik bertakwa, 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 sampai membleh bertakwa. Setelah pelantikan mata takwa ngalor dia ngidul. Harus dikembalikan kepada pengertian asalnya. Takwa itu adalah komitmen seseorang kepada perintah Allah dan komitmen meninggalkan yang dilarangnya sesuai dengan kemampuan. Di situ nilai manusia dalam pandangan Allah. Yang tadi Nabi katakan, Allah nggak lihat potongan kita, Allah nggak lihat harta kita. Yang Allah lihat adalah hati dan amal perbuatan. Dan itulah takwa itu. Maha benar Allah dengan firman-Nya yang menyatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kamu dalam pandangan Allah adalah orang yang paling bertakwa kepadanya. Sering sekali sekarang ini kalimat agama digunakan untuk maksud yang tidak sama dengan maksud agama. Ya contoh kalimat takwa ini. Atau misalnya kita baca iklan, telah berpulang ke rahmatullah dengan tenang. Kalau dengan tenangnya sih boleh dah, mana ada orang mati kelojotan. Tenang. Tapi ke rahmatullah. Rahmatullah itu kan artinya kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah itu kan surga. Kalau bajingan mati, enggak ke rahmatullah pulangnya. Kalau mau jujur mestinya telah pulang ke neraka. Kalau mau jujur, kalau mau pakai bahasa netral sopan, telah berpulang. Begitu sajalah. Pulang kemana? Ya sesuai dengan amalan dia. Tapi kita kadang salah kaprah menggunakan kalimat rahmatullah untuk yang tidak baik. Termasuk di dalamnya penggunaan kalimat takwa ini. Padahal disinilah nilai manusia dalam pandangan Allah. Kalau manusia dinilai dari potongannya, oh bintang film nomor 1 masuk surga. Kalau manusia dinilai dari hartanya, konglomerat nomor 1, kita mau belakangan buncit banget gitu. Allah maha benar. Yang paling mulia di antara kamu dalam pandangan Allah, yang paling bertakwa kepadanya. Nah, apa sih sifat-sifat orang takwa itu? Ini yang akan kita bicarakan pada pertemuan kali ini.
berangkat dari surah Al-Baqarah ayat 3 sampai dengan ayat 5, kita akan melihat 5 tanda orang-orang takwa itu. Apa dia? Pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang bertakwa adalah orang yang beriman kepada hal-hal yang gaib. Kita tahu bahwa yang ada ini kan cuma 2 saja pada hakikatnya. Pertama Allah, dan yang kedua alam. Allah adalah apa yang selain alam. Yang selain alam itu ya Allah namanya. Allah itu bukan alam, dan alam bukannya Allah. Allah disebut Khalik, alam disebut makhluk. Kemudian alam ini kan ada 2 macam. Ada alam nyata, ada alam gaib. Ada alam syahadah, ada alam gaib. Alam nyata kita sebut dengan alam fisika, dan alam gaib kita namakan dengan alam metafisika. Termasuk dalam alam gaib ini kita wajib beriman. Akhirat, alam gaib, kita percaya akhirat itu ada. Alam kubur, alam gaib, kita yakini keberadaannya. Malaikat, alam gaib. Jin, alam gaib. Setan, genderuwo, memedi, kuntilanak, tuyul. Kita percaya kepada iblis, percaya bahwa iblis itu ada. Kita percaya kepada malaikat, percaya bahwa malaikat itu ada. Dan kepercayaan ini sudah nature. Kalau kita lihat dalam dunia animisme, orang dahulu menyembah pohon sebenarnya kan karena dia percaya bahwa pohon punya kekuatan. Kekuatan itu yang disembah untuk mengharap manfaatnya atau terhindar dari bahaya yang bisa ditimbulkannya. Orang menyembah api karena percaya di balik api itu ada kekuatan. Orang menyembah lautan begitu, orang menyembah gunung begitu. Nah, Islam mengarahkan ini kepada hal-hal yang lebih konkret. Percaya kepada alam gaib. Bahwa di balik alam nyata ini ada alam yang tidak nyata. Apakah itu namanya akhirat, alam barzah, malaikat, jin, itu semua termasuk di dalam alam yang gaib. Orang yang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaib. Dia percaya kepada yang gaib-gaib itu. Percaya tentang adanya. Bukan percaya kepada iblis, lalu ngikutin si iblis, bukan. Kita percaya yang namanya iblis itu ada. Setan itu ada, jin itu ada, malaikat itu ada, alam kubur itu ada. Sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah, dan Allah sebagai Khalik. Baik alam syahadah, baik alam gaib, penciptanya tetap Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menciptakan siang, Allah ciptakan malam, Allah ciptakan yang baik, Allah ciptakan yang tidak baik. Apa perlunya? Ada manfaatnya untuk keseimbangan dalam alam ini. Manusia kan diberikan kebebasan. Bahwa segala sesuatu sudah ditentukan Allah, memang, tapi kan tidak diberitahukan ke kita. Alam naj'al lahu 'ainaini wa lisana wa syafatain. Bukankah kami berikan kamu 2 mata, 2 telinga, lidah? Bukankah kami berikan kamu kemampuan untuk berpikir? Kami berikan, tunjukkan 2 jalan yang baik, yang tidak baik. Kira-kira, manusia, ini jalan kebaikan, akhirnya akan sampai ke surga. Ini jalan kejahatan, akhirnya akan sampai ke neraka. Silakan kamu memilih. Agar kamu tidak salah pilih, kami berikan otak. Kami turunkan Rasul, kami turunkan wahyu, kami turunkan agama. Kalau sudah semikian komplitnya, masih salah pilih juga, emang dasar rezeki bonyok. Dikasih otak, diturunkan nabi dan rasul, diturunkan wahyu, ditunjukkan jalan kebenaran. Malahan kata Imam Mustafa Al-Maraghi, Allah memberikan petunjuk kepada kita itu bertahap. Pertama diberikan yang namanya hidayatul ilham, insting. Insting ini tingkatan dasar yang sangat diperlukan oleh manusia. Kita bisa lapar, kita bisa sedih, kita bisa gembira, kita bisa nangis, kita bisa ketawa. Nggak ada yang ngajarin. Belum pernah saya melihat ada kursus ketawa, belum pernah. Belum pernah ada akademi pertangisan, nggak ada. Itu insting yang kita bawa sejak lahir. Dan anehnya ketawa tiap orang nggak sama, nangis tiap orang nggak sama. Itu insting. Bayangin kalau itu nggak ada. Kita nggak bisa sedih, nggak bisa gembira, kita nggak bisa ketawa, nggak bisa nangis. Polos hidup ini, kayak boneka. Nggak ada insting. Nah, ini juga diberikan kepada binatang. Binatang kan cuma instingnya insting rendah. Binatang marah bisa marah. Tapi perasaan mulia binatang nggak punya.
kepengen dipuji, kan kagak ada binatang. Dia cuman punya perasaan-perasaan rendah, marah, pengen tahu kebo kita sodok, marah dia. Perasaan rendah, lapar, binatang punya, kenyang, binatang punya. Tapi perasaan tinggi, binatang nggak punya. Kepengen hidup lebih baik, nggak ada. Kepengen hidup terhormat, nggak ada. Senang kalau dipuji, nggak ada. Coba dah kebo kita puji habis-habisan, diam aja dia. Waduh, lu Bok bukan main Bok, hebat bener. Ya tetap aja kebo. Atau kita caci maki, nggak bakal dia marah. Ini perasaan tinggi, ingin lebih baik, ingin lebih terhormat, senang kalau dipuji, marah kalau dicaci. Itu perasaan tinggi yang hanya diberikan kepada manusia. Manusia dipuji, senang, dicaci, marah. Orang kita puji walaupun wah kamu hebat bener, walaupun dia bilang ah kamu bisa aja, tapi kupingnya tetap aja mekar. Senang kalau dipuji. Insting yang rendah diberikan juga kepada binatang, tapi bukan insting yang tinggi. Ini petunjuk pertama. Dengan itu kita punya perasaan dasar untuk mengagumi, untuk sedih, untuk gembira dan sebagainya. Setelah insting kita diberikan panca indera yang kerjanya juga nggak sama. Penciuman dengan pendengaran dengan penglihatan kan nggak sama. Yang enak buat kuping belum tentu enak buat hidung. Orang buang angin kalau ditinjau dari segi bunyi enak buat kuping, tapi hidung kan kelabakan. Kerjanya nggak sama. Panca indera ini penting sebagai kesiapan untuk melayani insting. Persiapan melayani insting. Cukupkah? Tidak. Binatang juga diberikan panca indera. Bahkan kadang-kadang panca indera binatang lebih tajam daripada panca indera manusia. Nah, lalu diberikan yang ketiga, ini yang membedakan manusia dari binatang. Apa? Hidayah berupa akal, pikiran. Dengan ini, coba kita lihat. Manusia bikin rumah, burung bikin rumah. Tapi bandingkan, rumah burung dari tahun atu, ya gitu-gitu aja. Tapi rumah manusia, Masya Allah, modelnya macam-macam. Ada yang kita dari jauh nggak ngerti nih celengan apa rumah orang ini, bundar begini. Binatang bikin rumah, manusia bikin rumah. Binatang bikin rumah dengan insting, manusia bikin rumah dengan otak. Hasilnya berbeda. Manusia tidak punya sayap, tapi dengan otaknya dia bisa terbang lebih tinggi dari burung. Manusia tidak bernapas dengan insang, tapi dengan otaknya dia bisa nyelam lebih dalam daripada ikan. Ini kelebihan manusia dari binatang, diberikan otak. Belum cukup rupanya otak, karena otak ini penemuannya relatif. Apa yang dianggap hari ini benar, besok udah nggak benar. Apa yang hari ini otaknya bilang baik, besok dia bilang jelek. Apa yang hari ini otaknya bilang katakan jelek, besok dia bilang baik. Yang relatif tidak bisa dijadikan pegangan. Maka Allah lalu memberikan yang keempat. Hidayatuddin namanya. Petunjuk berupa agama. Diberikan insting, diberikan panca indera, diberikan otak, lalu diberikan agama. Turun para rasul yang 25 itu yang merupakan mata rantai yang berkaitan, tidak terpisah. Misi samawi, semuanya sama bersumber dari Allah yang satu itu. Setelah agama datang, masih ada yang lebih penting. Apa? Hidayah yang disebut taufik. Persesuaian kehendak antara kita dengan Allah. Kalau taufik tidak datang, kalau taufik tidak dapat, Kan'an saja anak Nabi Nuh kufur. Anak Nabi tidak dapat taufik namanya itu. Agama turun, bapaknya Nabi. Bapaknya Nabi. Azar, ayahnya Nabi Allah Ibrahim, tidak mendapat taufik. Lalu Abu Jahal, Abu Lahab, pamannya Nabi, tidak mendapat taufik. Lalu istrinya Nabi Lut tidak mendapat taufik. Bayangkan ini, anak Nabi, paman Nabi, bapak Nabi, istri Nabi. Taufik inilah yang hak prerogatif Allah. Insting semua dikasih, panca indera semua dikasih, otak semua dikasih, agama kepada semua diturunkan. Tapi taufik ini hak prerogatif Allah. Lah kita ini bersyukur, ponakan Nabi aja bukan dapat taufik. Tidak sekedar mendengar Islam, mendengar agama, tapi mengikuti agama itu sendiri. Inilah institusi-institusi yang diberikan Allah kepada kita. Jadi kalau sudah begini lengkap, manusia, nih aku kasih, tempuh jalan ini, masih salah juga, dasar sableng.
Pantas kalau Allah mengadili. Pantas kalau Allah memberikan sanksi. Kenapa? Rasul udah turun, otak dikasih, panca indera dikasih, peringatan dikasih, masih salah juga. Pantas dong kalau diadili. Kecuali kalau Allah nggak nurunin apa-apa. Hidup dah selagu-lagu lu sono. Mau guling, mau gupak, terserah deh. Kalau begitu, lalu ada pengadilan, nggak adil. Oh, ini institusinya lengkap kok. Pantas kalau Allah mengadakan pengadilan di akhirat. Pantas kalau Allah meminta kita pertanggungan jawab. Komplit begini rupa. Nah, termasuk di dalamnya kita percaya kepada yang gaib ini. Bahwa ada yang tidak nyata di balik yang nyata ini. Ada yang kita percaya kebaikannya. Ada yang kita percaya sekedar percaya saja. Kayak setan, iblis, kita percaya adanya. Tapi kan nggak wajib ngikutin. Termasuk mempelajari ilmu-ilmunya setan, ilmu-ilmunya iblis. Tenung, santet, nujum-nujuman, ramal-ramalan, itu kan ilmu-ilmunya setan, ilmu-ilmunya iblis. Belajar saja pun jangan, belajar saja pun nggak boleh, apalagi sampai mengamalkannya. Karena tatkala kita belajar apalagi mengamalkan, kita sudah bersekutu dengan setan dan iblis. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini yang pertama. Jadi orang yang bertakwa itu sifatnya yang pertama, dia percaya kepada yang gaib. Di balik yang nyata ada yang tidak nyata. Lah, saudara-saudara, jangankan yang alam seperti ini ya, alam kubur, alam akhirat. Masih di alam nyata ini saja ada sesuatu yang hanya kita bisa rasakan tapi nggak bisa kita lihat, nggak bisa kita pegang. Contohnya angin. Ada tuh, kita rasain tapi kan nggak bisa kita pegang. Bentuknya bagaimana kita nggak tahu. Wah, merah pak, kenapa? Buktinya dikerok. Itu mah merah kerokan, bukan warna angin merah. Sesuatu yang ada tapi hanya bisa kita rasakan. Pedas, makan cabai pedas. Pedas itu ada, tapi kan abstrak. Mana sih pedasnya? Nggak bisa kita pegang, nggak bisa kita lihat, tapi kita rasain. Oh, itu yang hijau mah cabai, mang. Pedasnya mana pedasnya? Sesuatu yang cuma ada rasa, tanpa bentuk, tanpa bisa kita jamah. Ini satu langkah untuk mengantar kita memahami yang gaib. Yang masih dalam alam nyata saja ada sesuatu yang kita cuma merasakan adanya, tapi kita nggak bisa lihat, kita nggak bisa pegang. Makanya ada orang tanya, Pak, itu kalau orang mati dibacain Fatihah di sono apa pahalanya nyampe tuh? Saya jawab, kalau ente nggak percaya mati dulu dah. Mati dulu, bacain Fatihah, tungguin di sono. Kalau nggak nyampe balik lagi kemari. Long bagaimana hal-hal yang kayak begitu? Wong sholat saja kita nggak tahu sholat kita diterima atau tidak oleh Allah. Kita puasa, kita hanya melaksanakan. Allah mau terima apa tidak kita nggak tahu. Itu yang nyata-nyata, apalagi sudah berkaitan dengan hal-hal yang gaib. Ini sifat yang pertama, orang yang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaib, dia percaya kepada yang gaib. Alam kubur itu ada, alam akhirat ada, malaikat ada, jin ada, surga ada, neraka ada, dan lain sebagainya. Satu. Yang kedua, orang yang bertakwa itu wa yuqimunas shalah. Setelah percaya kepada yang gaib, mereka juga mendirikan sholat. Nah, mari kita lihat ayatnya. Selalu yang berkaitan dengan sholat itu kalimatnya yuqimunas shalah. Mendirikan sholat. Bukan mengerjakan. Gak ada ayat i'malis sholah, if'alis sholah, kerjakan sholat, gak ada. Selalu aqimis sholah, dirikan sholat. Kenapa? Kata para ulama, kalimat mendirikan ini mengandung makna istimrar, mengandung arti kontinuitas, ada kelanjutan. Mendirikan sholat artinya mengerjakan sholat dengan betul, selesai sholat, ajaran sholat diterjemahkan dalam kehidupan. Itu artinya mendirikan sholat. Nah, kalau dilihat dari sisi ini, banyak di antara kita yang sudah mengerjakan sholat, tapi belum mendirikan sholat. Sebab mendirikan istimrar, ada kesinambungan. Selesai sholat, ajaran sholat diterjemahkan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Sehingga sholatnya punya refleksi. Sholatnya punya bias dalam membentuk kepribadian dirinya. Ini kadang-kadang rancu.
Yang sembahyang dia, yang nyolong dia. Yang baca Quran dia, yang fitnah orang dia. Yang sedekah dia, yang nyolong dia juga. Ansip bingung bagaimana mutusinnya. Kalau mendirikan sholat mengandung arti kesinambungan, selesai sholat, ajaran sholat diterjemahkan dalam kehidupan. Apa? Banyak tentunya. Misalnya sholat melahirkan sikap rendah hati, melahirkan keikhlasan, melahirkan sifat jujur, melahirkan sifat disiplin, dan lain sebagainya. Dan itu diterjemahkan dalam kehidupan. Kita lihat, ini anggota badan kita yang paling terhormatkan kepala. Kalau bercanda sama teman, dipegang tangan, kita masih senyum. Dipegang kaki, kita masih senyum. Tapi kalau pala dikeplakin, jengkel bukan main. Kenapa? Al-Mukarram itu adanya di sini. Otak. Di kepala. Tapi kepala yang kita hormati ini, ketika sujud di hadapan Allah, sama rendahnya dengan telapak kaki kita. Allahu Akbar. Yang besar cuma Allah. Manusia, kepala sama rendah dengan telapak kaki. Kesadaran ini membias, selesai sholat, kembali ke masyarakat, sombongnya hilang. Apalagi ikhlas. Sholat itu kan lillahi ta'ala. Orang mau puji apa tidak, enggak soal. Orang mau bilang ini, mau bilang itu, soal lain. Yang penting ini saya kerjakan lillahi ta'ala. Karena Allah saja, bukan karena yang lain. Disiplin. Sehari semalam 5 kali kita lapor kepada Sang Maha Komandan. Bagaimana tidak akan tercegah dari perbuatan yang keji dan munkar? Seorang prajurit saja, kalau sehari semalam 5 kali dia lapor kepada komandannya, saya yakin dia tidak akan sempat melaporkan yang tidak baik. Pantas kalau Al-Quran memberikan jaminan, sholat mampu mencegah manusia dari perbuatan yang keji dan munkar. Masih ada yang tanya, Pak, katanya sembahyang mencegah orang berbuat jahat. Iya, teman saya kok sembahyang nyolong ayam. Bagus, sembahyang nyolong ayam. Coba nggak sembahyang, nyolong motor. Gedean lagi yang dicolong. Dan sebenarnya itu bukan jawaban, itu cuma logika saja. Yang benar adalah sholatnya belum berfungsi. Dia baru mengerjakan sholat, belum mendirikan sholat. Inilah yang kalau kita jujur mau bicara, inilah problem kita sekarang ini. Mengislamkan orang Islam. Bagaimana dari mengerjakan sholat kita menjadi mendirikan sholat. Agar sholat itu membuahkan hasil berupa pembentukan kepribadian. Di tengah-tengah kehidupan sosial kemasyarakatan. Kalau tidak, ya sekedar terjebak kepada rutinitas. Pergi haji begitu, pulang haji bikin gila. Masuk Ramadan begitu, selesai Ramadan ya tetap begitu. Ibadah tidak memberikan bias dalam pembentukan pribadi. Itulah sebabnya digunakan kalimat yuqimunas sholat, mendirikan sholat yang mengandung arti berkesinambungan. Selesai sholat, jiwa dan semangat, ajaran dan filsafat sholat diterjemahkannya dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Sifat yang ketiga dari orang takwa adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepada mereka. Rizki, menurut definisi yang diberikan para ulama kita, ar-rizku bimakna al-ata hissiyan kana au ma'nawiyan. Rizki adalah pemberian, baik yang abstrak maupun yang konkret. Selama ini kita sering mengartikan rizki hanya dalam bentuk uang, sehingga rizki kita dibatasi oleh pengertian kita sendiri. Padahal tidak cuma uang, ilmu adalah rizki. Jabatan dan kedudukan adalah rizki. Otoritas dan wibawa juga rizki. Anak, istri, suami juga rizki. Ketika ayat ini mengatakan wa mimma razaqnahum yunfiqun, mereka menginfakkan sebagian dari rizki. Yang dimaksud di sini adalah rizki yang konkret dalam bentuk materi, uang, benda, dan lain sebagainya. Orang yang bertakwa sadar benar, dari Allah rezeki datang, ke jalan Allah rezeki dibelanjakan. Semakin kita rajin membelanjakan rezeki di jalan Allah, biasanya akan semakin mengalir rezeki dari Allah. Semakin bakhil kita, kadang-kadang rezeki juga malas deketin kita. Yang keempat, orang yang bertakwa itu alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Mereka beriman, mereka percaya kepada apa yang diturunkan terhadap Muhammad, yaitu Al-Quran, wa ma unzila min qablika, dan apa yang telah diturunkan sebelum kamu, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil.
Orang yang takwa percaya bahwa Allah dahulu telah menurunkan Taurat kepada Musa, Allah telah menurunkan Zabur kepada Nabi Daud, Allah telah menurunkan Injil kepada Nabi Isa. Percaya sekadar percaya, tidak wajib mengamalkan ajarannya. Kita percaya Taurat itu kitabnya Allah, Injil dahulu yang diturunkan kepada Nabi Isa kitab Allah, Zabur kitab Allah. Percaya sekadar percaya, bukan percaya kemudian mengamalkan, bukan. Karena dengan turunnya Al-Quran, maka seluruh kitab-kitab terdahulu sudah tercakup di dalam Al-Quran. Orang yang bertakwa percaya kepada apa yang diturunkan terhadap Nabi Muhammad. Apa itu? Al-Quranul Karim. Bagaimana kepercayaan kita kepada Al-Quran? Bahwa dia kitab suci yang isi dan redaksinya langsung dari Allah, yang kita membacanya beribadah, mengerti atau tidak mengerti artinya. Akan lebih baik setelah bisa membaca, mengerti, kemudian mengamalkannya dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, kalau kita adakan konteks ini di mana-mana, modernisasi, globalisasi, kemajuan sering membawa pergeseran nilai. Dulu, ini zaman dulu ya, waktu listrik belum masuk desa, kita rasakan betul kalau masuk kampung berasa banyak orang Islam. Padahal rumah pakai lampu templok, lampu tempel, paling banter patromak. Tapi kita masuk kampung berasa kok banyak orang Islam. Kenapa? Suara Al-Quran kedengaran dari rumah-rumah. Kenapa? Ada anak-anak muda lagi latihan baca barzanji. Kenapa? Ada patayat, santri-santri wanita lagi baca sholawatan. Kenapa? Nenek-nenek lagi ngapalin sifat 20 sembari nyisik. Wujud artinya ada, maka mustahil zaman dulu. Terjadilah modernisasi, listrik masuk desa. Apa yang kita lihat? Rumah pada terang, terus televisi main gede-gedean, lalu radio kaset main kenceng-kencengan. Tergeserlah suara Al-Quran, apalagi sholawatan, apalagi barzanjian. Apa tidak boleh? Ya boleh saja. Apa tidak bagus? Ya bagus saja. Tapi kalau harus menggeser, apalagi menggusur nilai-nilai positif, itu yang kita prihatin. Kan Nabi mengingatkan, la tattabi'anna sunnana man kana qablakum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in. Kamu akan ikuti tingkah laku orang-orang sebelum kamu. Cuma ikut-ikutannya nggak berasa, sejengkal, lalu sehasta, lalu semeter, lalu 3 meter. Begitu enak kamu ikut-ikutan budaya orang lain, sampai yang kamu ikuti masuk lubang biawak, kamu akan masuk juga ke dalamnya. Inilah kehidupan kita, inilah kehidupan anak-anak kita. Jujur mereka lebih kenal Valentine Day daripada Muharram. Anak-anak kita, anak-anak muslim, kalau kita menghitung Muharram sampai Zulhijjah nggak hafal. Kalau Januari sampai Desember, anak-anak kita bangun tidur hafal. Muharram sampai Zulhijjah, jangan anaknya, bapaknya keder. Kita hanyut oleh budaya-budaya yang, ya bukan saya katakan bukan tidak baik, tapi kalau harus menggeser, apalagi menggusur yang ada kaitannya dengan nilai agama, ini kan ironi. Ikut-ikutan kita sejengkal, semeter, sampai yang diikutin masuk lubang biawak, udah kadang asik ikut, ya ikut juga nyemplung ke dalamnya. Orang sering katakan mula-mula dari nama dulu nih, yang kagak begitu kelihatan pengaruhnya. Mula-mula malu pakai nama yang berbau Quran, malu pakai nama yang berbau Islam. Dari nama nanti dia pindah ke pakaian, dari pakaian dia pindah ke pergaulan. Kalau sudah pindah ke pergaulan, dikhawatirkan pindah agama pun nggak terasa. Wah, semua agama sama, semua agama bagus. Lalu bagaimana? Bagaimana musimnya aja. Ironi, menyedihkan, memilukan, bahkan memalukan. Yang tidak boleh kan fanatik kepada guru, yang tidak boleh kan fanatik kepada suku. Kalau kepada agama, fanatik itu wajib, dalam arti bukan sempit, berpegang teguh kepada agama. Satu sikap yang wajar, bahwa penganut suatu agama menganggap cuma agamanya yang benar. Itu sikap setiap penganut agama. Orang Kristen begitu, orang Hindu begitu, orang Buddha begitu. Kenapa kalau orang Islam begitu lalu dianggap ekstrim? Sebagai Muslim saya yakin cuma Islam yang benar. Kristen juga akan bilang begitu, Kristen yang benar, Buddha juga akan bilang begitu. Ini fanatisme, dan wajar penganut suatu agama menganggap cuma agamanya yang benar. Yang lain juga bersikap begitu, tapi kalau Islam saja yang bilang ekstrim katanya. Dunia internasional sendiri kadang-kadang
Kalau sudah ekstremis, teroris, kok cepat sekali alamatnya ke Islam. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, saya kembali kepada soal kita. Begitu enak kamu ikut-ikutan, yang kamu ikuti masuk ke lubang biawak, kamu akan ikut juga masuk ke dalamnya. Maka hati-hati bergaul, maka hati-hati memilih teman, maka baik teman pergaulan, lebih-lebih teman hidup. Karena orang sering bilang cinta itu love is blind katanya ya. Cinta itu kotok, cinta itu buta, cinta itu lamur, nggak bisa bedain coklat, nggak bisa bedain yang lain-lain. Orang sering kehilangan pertimbangan. Demi cinta akidah terjual, demi cinta akidah tergadai. Tidak ada kemalangan yang paling malang kecuali kalau kita harus berpisah dengan akidah. Sebab itu modal dasar. Nah, orang yang bertakwa, dia beriman kepada Al-Quran. Beriman kepada Quran artinya apa? Menjadikan Quran sebagai imam dan dia sebagai makmum. Konsekuensinya, makmum harus ikut imam. Selain Quran, dia percaya kepada Injil, kepada Zabur, kepada Taurat. Dilihat dari sudut ini, umat Islam itu lebih toleran loh. Orang lain yang megang Injil nggak bakal percaya kepada Quran. Orang lain yang memegang Taurat nggak akan percaya kepada Quran. Tapi orang yang megang Quran, dia percaya kepada Injil, dia percaya kepada Taurat. Dari sudut ini kan kita lebih toleran. Allah dahulu menurunkan Injil kepada Isa. Yang Injil itu yang kita percaya. Yang Allah turunkan kepada Isa. Yang Allah turunkan Taurat kepada Musa. Bukan yang telah terkena intervensi dan investasi manusiawi. Dan percaya pun terbatas percaya kepada adanya, bukan kepada mengamalkannya. Kenapa? Karena ordernya udah lewat. Kita percaya Bung Karno adalah presiden pertama Republik Indonesia. Tapi kan udah lewat. Udah lewat. Kita percaya Bung Karno presiden pertama Republik Indonesia. Tapi kan udah lewat, udah selesai. Begitulah kita mempercayai Taurat, mempercayai Injil, ada, kita percaya, tapi kan udah selesai misinya. Yang berlangsung sampai akhirat nanti adalah Al-Quranul Karim. Orang yang bertakwa meyakini itu. Ini yang keempat. Yang kelima, wabil akhirati hum yuqinun. Mereka yakin, orang bertakwa ini, kepada adanya akhirat. Ah, kalau itu kan gampang, semua orang juga yakin. Loh, bukan sekedar yakin, sekedar percaya. Yalah, percaya kepada Allah, percaya kepada akhirat, pokoknya percaya. Bagaimana? Ya begitu, pokoknya percaya. Bukan itu. Kepercayaan yang memberikan refleksi. Iya ya, akhirat ada. Ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Saya memang benar kepengen cepat kaya, tapi kalau nipu orang nanti di akhirat bagaimana? Ini loh. Saya memang benar kepengen cepat naik pangkat, tapi kalau mesti jilat atas injak bawah, sikut kiri kanan, teman jadi lawan, lawan jadi teman, di akhirat saya bagaimana? Ini loh percaya akhirat itu. Saya memang benar kepengen cepat kaya, tapi kalau makan renten nanti di akhirat bagaimana? Kepercayaan yang mewarnai gerak kehidupan. Kalau percaya sekedar percaya, yang buta campur budak juga percaya akhirat ada. Tapi kan kepercayaan yang memberikan refleksi, mewarnai gerak hidup kita. Loh, enggak gitu. Orang yang percaya akhirat itu gayanya enggak gitu. Orang yang percaya akhirat itu sikapnya enggak gitu. Orang yang percaya akhirat jalannya enggak gitu. Orang yang percaya akhirat ngomongnya enggak asal ngomong. Kepercayaan yang memberikan refleksi terhadap gerak hidup. Nah, ini refleksi dari sifat-sifat takwa. Saudara-saudara, kalau itulah sifat-sifat orang takwa, lalu terhadap mereka yang takwa ini, karunia apa yang diberikan Allah? Apa keutamaan mereka? Mari kita kutip beberapa ayat. Pertama, ini janji Allah ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka ia akan diberikan jalan keluar dari segala macam kesulitan. Masya Allah. Orang takwa itu kan orang yang dekat dengan Allah. Kalau sudah dekat dengan Allah, everything is running well. Apa yang nggak selesai? Impossible, kata otak. Tidak mungkin, kata rasio. Mana bisa menurut kebiasaan. Tapi orang yang takwa selalu saja ada jalan keluar, selalu diberikan Allah jalan keluar. Ini yang faktor yang
irasional, faktor yang non komputer, faktor yang samawi. Allah yang mau, ada saja jalan keluar. Coba. Waktu terjadi peristiwa hijrah, Masya Allah, Rasulullah itu sudah dikepung rapat rumahnya, pagar betis. Jangan manusia, tikus saja nggak bisa lewat. Rapat di pagar betis. Kesepakatan sudah jelas, membunuh Muhammad bersama-sama. Apa yang terjadi? Ketika Nabi keluar, buka pintu, وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Di depan, belakang, di kiri, kanan mereka kami jadikan dinding, kami butakan mereka. Mereka nggak lihat Muhammad keluar dari rumahnya. Allah berikan jalan keluar. Padahal Quraisy siaga satu, pita merah, apel siap, mata menteleng, Nabi lewat nggak kelihatan. Persis ikan bandeng. Ikan bandeng kan melotot, colok diam aja, nggak lihat apa-apa. Yaj'allahu makhraja. Allah berikan jalan keluar dari berbagai macam kesulitan. Sesuatu yang menurut kita, aduh udah dah, nyerah dah, nggak bisa dah. Tapi orang yang takwa kepada Allah, Allah janji, Allah lah yang janji ini, yaj'allahu makhraja. Allah akan berikan jalan keluar dari segala macam kesulitan. Kenapa? Dia dekat dengan Allah. Orang yang kayak begitu yang kita takut itu. Doanya ngebul kata anak-anak. Permohonannya didengar, ratapannya dipenuhi. Allah berikan dia jalan keluar, ada saja jalan keluarnya. Ini keistimewaan pertama dari orang yang takwa itu. Lah kalau Allah yang ngasih jalan keluar, siapa yang bisa mencegah jalan orang kayak begitu? Di pagar betis lolos, di Gua Sur Quraisy sampai ke Gua Sur mencari Nabi. Kalau mereka nengok aja kelihatan. Apa yang terjadi? Dilalah, dadakan. Burung bertelur di bibir goa, laba-laba bikin sarang di bibir goa. Quraisy mikir kalau Muhammad masuk kemari telur berantakan, rumah laba-laba hancur nih, nggak mungkin dia ke sini, cari ke tempat lain. Rumah laba-laba yang rapuh menggagalkan usaha Quraisy yang gagah perkasa. Yaj'allahu makhraja. Allah berikan jalan keluar. Ini yang pertama. Yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki dia, orang yang takwa ini, dari jalan yang tidak disangka-sangka. Rezekinya mengalir. Kenapa? Dia dekat dengan Allah. Allah maha kaya. Kadang-kadang nih orang kerjaannya sujud doang sama ngangkat tangan, rezekinya ada aja. Allah yang kaya, Allah yang maha tahu. Orang yang takwa walaupun gajinya kagak ada, penghasilannya gede. Allah yang memberi. Jangan lupa itu, ada gaji ada penghasilan. Kalau gaji kan ada ukurannya. Kadang-kadang ada orang gajinya kecil, penghasilannya gede. Uangnya jadi lurah musim gusuran. Itu penghasilan. Kalau gaji bisa diukur, tapi penghasilan gede lah. Kalau semeter komisinya sekian kan gede tuh penghasilan. Ada juga yang memang gaji gede, penghasilan gede. Ini pejabat-pejabat yang banyak sikutannya tuh. Saudara-saudara kaum muslimin, orang yang bertakwa itu yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki lewat jalan yang dia nggak sangka-sangka. Ada aja jalannya. Nggak punya duit tapi haji bisa pergi. Nggak punya duit tapi ya hidupnya wajar. Tamu datang balahan. Pernah itu ada tamu di Jawa Timur sana datang ke rumah seorang kiai. Ratusan tamu dikasih makan semua. Padahal kiai rumahnya gede. Tamu ada yang dalam hatinya nyeletuk, ini kiai bisa ngasih makan orang satu rombongan banyak begini, duit dari mana ini? Dalam hatinya, disamperin sama kiai, kamu jangan buruk sangka, ini rezeki halal. Bukan cuma rezeki, dia bisa ngerti hati orang. Mukasyafah, Allah bukakan apa yang Allah nggak bukakan buat orang lain. Ini karunia, dan itu hanya mungkin dengan takwa. Itu tadi, komitmen kepada perintah Allah, menjauhi larangannya. Mukasyafah, dibukakan pintu oleh Allah. Dia bisa lihat yang orang nggak lihat, dia bisa tahu yang orang lain nggak tahu. Udah nggak bisa main-main kalau ketemu orang begini. Ini udah high class ini di sisi Allah. Ini yang kedua, rezekinya ngalir lewat jalan yang nggak sangka-sangka. Yang ketiga, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan urusannya gampang. Allah mudahkan urusannya. Masya Allah.
Kalau Allah yang sudah mudahkan, siapa sih yang bisa bikin sulit? Allah yang gampangin urusannya. Orang mana yang bisa bikin sulit? Boleh manusia merencana, mempersulit, memblokir segala macam, tapi kalau Allah gampangin, jalan tuh urusan. Boleh manusia merancang, tapi kalau Allah mau, apa yang nggak mungkin? Satu kampung orang mau jatuhin kita, kalau Allah mau angkat, naik. Satu negara orang mau naikin kita, kalau Allah mau turunin, nyungsep. Tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya. Allah muliakan siapa yang dikehendakinya, Allah rendahkan siapa yang dikehendakinya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, dimudahkan urusan orang yang takwa itu. Jadi kalau ingin urusan kita dimudahkan oleh Allah, konsepnya cuma takwa. Kembali kepada komitmen, laksanakan yang diperintah, jauhi yang dilarang. Itu saja. Apalagi keutamaan orang takwa itu, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'azzim lahu ajra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, dihapuskan segala kesalahannya yang sudah lalu. Masya Allah, dihapuskan kesalahannya. Bahwa manusia punya salah, ya manusiawi. Tapi ada hadis menyatakan, ikuti perbuatan salahmu dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapus kesalahan kamu. Kalau dulu kita makan harta orang dengan zalim, kita nggak sempat minta maaf tuh orang udah mati. Bagaimana caranya? Perbanyak sedekah. Mudah-mudahan sedekah ini menutupi kesalahan kita yang lalu memakan harta orang dengan cara yang zalim. Ikuti perbuatan salah dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapus kesalahan kamu. Nah ini orang yang bertakwa, dihapuskan kesalahannya oleh Allah, direhabilitir. Dia lakukan pemutihan, yang melakukan pemutihan Allah. Kalau dosa sudah dihapuskan, Masya Allah. Coba. Ada hadis menyatakan, siapa orang baca Bismillahirrahmanirrahim, maka dia bisa lewat di atas air. Beku itu air. Bismillah saja bisa jalan di air. Ini Bismillahnya orang yang bagaimana? Nih. Bismillahnya orang yang bobotnya ringan. Bobotnya ringan, dia bisa jalan di air. Kenapa bobotnya ringan? Dosanya pemutihan. Model kita 16 kali baca bismillah, lewat di empang kelelep aja. Bobot kita kelewat berat oleh lapisan-lapisan dosa. Makin banyak dosa, makin berat bobot. Lalu bagaimana kita mau mendapat kemudahan dari berbagai urusan? Dosa kita berlipat-lipat. Kata Imam Ghazali, hati itu kayak kaca, bening pada asalnya. Itu kan fitrah. Tiap kali kita berbuat dosa, noda, plek, plek, plek. Tapi orang yang rajin istighfar, orang yang rajin berbuat baik, noda itu dia bersihin tuh, dia lap, rek. Sehingga kaca ini walaupun dia terkena kotoran, tapi bersih lagi. Kenapa? Rajin dilap, rajin istighfar, rajin berbuat baik untuk menutupi kesalahan. Tapi kalau istighfar tidak berbuat baik, berat, itu nanti itu kotoran-kotoran di kaca itu berubah jadi tieng. Udah susah diilangin kotorannya, berkarat di atas kaca. Kalau dosa sudah berkarat di hati, susah dihapus, berat untuk taubat, berat untuk melakukan kebajikan, itu sudah kerugian besar buat kita semua. Orang yang baik bukan orang yang tidak pernah salah. Orang yang baik adalah orang yang kalau dia berbuat salah dia sadar, dijadikannya pelajaran untuk tidak diulanginya lagi pada masa yang akan datang. Manusia dalam Islam tidak dilahirkan dengan dosa, tidak. Manusia bertanggung jawab terhadap perbuatannya sendiri-sendiri. Oleh karenanya, apabila kita terjatuh berbuat salah, cepatlah adakan perbaikan. Orang yang bertakwa dihapuskan kesalahannya oleh Allah, dilakukan pemutihan. Ya sama juga televisi lah. Kita dulu-dulu udah lupa bayar, kelamaan numpuk. Akhirnya kan kata petugas, yang bulan ini bayar aja dah, yang bulan ini aja dah, yang lain mah pemutihan. Kenapa? Dia sudah lihat kita punya tanda-tanda baik, pengen membayar dengan sebagaimana mestinya. Dari ketakwaan kepada Allah. Lalu wa yu'azzim lahu ajra. Orang yang bertakwa itu diperbesar pahala kebaikannya. Masya Allah. Sudah dosa dihapus, dia diampuni, diputihkan, kebaikannya dilipat gandakan pahalanya. Padahal kita semua sama-sama maklum. Inilah kenikmatan Islam.
Kalau kita berbuat jahat, dibalas dengan yang setimpal. Kalau kita berbuat baik, dibalas berlipat ganda. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan pahala kebaikan bagi orang yang dikehendakinya. Alangkah pemurahnya Allah. Dosa kebaikan berlipat ganda, dosa kesalahan seimbang dengan kesalahan itu. Karena itu kata para ulama sufi, kalau kamu berbuat jahat, jangan lihat besar kecilnya, tapi lihat kepada siapa kejahatan kamu lakukan. Kalau kamu mendapat kebaikan, jangan lihat besar kecilnya, tapi lihat siapa yang ngasih kebaikan itu. Kecil dosa kita lakukan, tapi kepada Allah. Sedikit karunia yang kita terima, Allah yang ngasih. Logikanya begini. Saya ketemu menteri, dikasih duit 5.000 perak, 5.000 rupiah. Karena yang ngasih menteri, itu duit barangkali saya jadiin jimat. Nggak saya belanja-belanjain. Saya simpan. Kenapa? Buat bangga-banggaan, buat cerita-ceritaan. Saya ketemu menteri masa nih 5.000 perak dikasih. Menteri yang ngasih 5.000 rupiah, saya simpan, saya jadikan kebanggaan. Bagaimana kalau yang ngasih Allah? Yang serba maha kaya, maha adil, maha tahu. Kita lupakan. Akaltum ni'mata rabbikum walam tashkurulah. Tiap saat kita namakan nikmat Allah, tapi kita lupa bersyukur kepadanya. Padahal Allah janjikan, makin kamu pandai bersyukur, makin aku tambah nikmatku. Tapi kalau kamu tidak pandai bersyukur, awas, azabku itu amat pedih. Jadi azab, nikmat maksud saya, bisa berubah menjadi azab kalau kita tidak pandai mensyukurinya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Dari uraian singkat ini, saya ambil beberapa catatan utama. Pertama, nilai manusia dalam pandangan Allah adalah ketakwaannya. 14 abad yang lalu, sebelum orang teriak-teriak tentang hak asasi, Rasulullah sudah mencanangkan semangat persamaan ketika beliau bersabda, "An-nasu kulluhum li Adam, wa Adam min turab, la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa." Seluruh manusia berasal dari Adam. Adam diciptakan dari tanah. Tidak ada kelebihan Arab dengan yang bukan Arab kecuali takwanya. Di situ nilai manusia dalam pandangan Allah. Takwa bukanlah kulit. Wah, itu kalau sorbannya paling gede berarti paling takwa. Belum tentu. Wah, tasbihnya panjang-panjang. Belum tentu. Oh, jenggotnya jengser. Belum tentu. Wah, kumisnya tebal. Buat nyaring kopi kali. Itu kulit. Kulit perlu, tapi isi jauh lebih penting. Sehingga Nabi katakan, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, di sini, di sini. 3 kali. Di hati. Bukan di serban, bukan di tasbih, bukan di sajadah, bukan di sarung. Di sini, di situ takwa. Penggeraknya adalah hati. Dan untuk itu Allah menyediakan fasilitas keutamaan. Diberikan jalan keluar dari berbagai kesulitan, diberikan rizki dengan jalan yang tidak disangka-sangka, dihapuskan kesalahannya, dimudahkan usahanya, diperbesar pahala kebajikannya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikianlah tausiah yang sangat luar biasa yang sudah disampaikan oleh guru kita almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Tentunya banyak sekali ilmu, hikmah, dan manfaat yang bisa kita jadikan pelajaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, mari kita doakan guru kita semoga beliau selalu berada di dalam naungan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni segala dosanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mendengarkan bersama kajian penuh ilmu, penuh hikmah dan manfaat yang sudah disampaikan oleh guru kita almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ, sekarang mari kita lanjutkan aktivitas kita masing-masing. Kudoakan semoga sahabat-sahabatku semua selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Sampai bertemu lagi di video ceramah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.